العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأجول على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. Tujuan kita hidup adalah ma'rifat kepada Allah dengan jalan beribadah dan menghambakan diri kepada Allah. Dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia semuanya melainkan mereka itu disuruh mengenal Allah, jalan ibadah. Untuk mengenal dan meminandui Allah, itu penghalang yang harus kita singkirkan adalah kisah diri kita sendiri yang tertulis di dalam kitab-kitab. Nafsuka hijabuka an rabbika. Kisah dirimu itu yang mendinding hingga kamu tidak melihat kisah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita kalau mengesahkan bahwa diri kita nang sugih lo kada melihat lawan Tuhan. Kalau mengesahkan diri kita nang alim lalu kada melihat lawan Tuhan. Kalau kita mengesahkan diri kita nang harap, nang hebat, nang baik, nang sampurna, itu dinding yang membuat hati ini kada jadi tambus pandang. Maka dari karena itu, kisah diri kita ini harus kita urus dulu supaya kita bisa begamat makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar supaya nafsu dan diri kita ini jangan ada kisah, kita harus memati lawan nafsu itu sendiri, menutup lembaran kisah datang habis-habis. Mutu qabla an tamutu. Mati dirimu sebelum ajal datang menjemputmu. Caranya gimana? Bitabarri anil hauli wal quwwah. Jangan merasa bahwa diri kita bisa berbuat apa-apa, dan jangan merasa diri kita memiliki apa-apa. Kita harus memandang diriku kada bisa apa-apa, diriku kada memiliki apa-apa. Batang mati lalu.
Sudah Jumat tadi kita terangkan seadanya untuk menghampirkan paham dan pengertian. Kemudian diri kita yang sudah kita mati, kita tatak batang, kita sudah talak habis-habisan. Tidak ada lagi kita hubungan dengan itu kisah diri. Lalu kita mencoba mendekati kisah Allah, mencoba memaraki. Caranya apapun yang dikasih itu adalah datang daripada Allah, karena kita udah tatak batang kada dari diri kita dan kada ampun kita. Tatak batang, talak habis-habisan. Kita coba mendekati Allah dengan pandangan ini yang datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka apabila sudah kita tatarang upis jurang banjar, bebayanya, tapi ada lihatan, ada pandangan, ini dari orang, bukan dari aku. Ada tatarang upis, ada bayangan, walaupun sepeleter ada, sepeleter nafsu itu masih mempengaruhi, sepeleter juga. Sepeleter kan bahasanya tuh, iyalah gangguan-gangguan jakanya TV itu masih bersamot. Cuma ada gambar tuh kelihatan artis unyil misalnya, tapi masih bersamot lagi. Kita coba, kita wajib menerima apapun yang datang daripada Allah. Saat itu sepeleter, gangguan, samut di TV muncul. Kala kita garing contohnya, ini dari mana? Dari Allah. Wajib kita menerima dengan apa? Husnul dzan. Kita coba berpikir positif. Dulunya kita di bawah didikan nafsu. Yang didikan nafsu itu selalu ngomong baik sehat pada garing, itu kan sudah ilmunya. Baik sugih pada miskin, itu udah pegangannya nafsu. Kita coba untuk kada meherani nafsu yang kita mati sudah. Jadi kita buktikan kita kada meherani lagi. Kita buktikan kita kada mendengari lagi orang mati, orang yang kita sudah pisah, orang yang kita sudah jauhi. Jangan kita dengari lagi. Nah, cuma kadang-kadang suara timbul baik sehat pada garing. Kita harus coba dulu untuk dari Allah. Allah memberiku garing, baiknya ialah aku mungkin diampuni dosa. Mungkin ada sangka baik, pikiran positif. Walaupun nafsu umpat jua menggerunungnya mencelutuk juga. Boh, bagus sehat kalau pada garing. Itu nafsu. Tapi ini Allah memadahkan sehat baik, garing baik. Allah yang bilang sehat bagus, garing bagus. Sehat bagus digunakan sedang ibadat, garing bagus diampuni dosa dan kesalahan. Nafsu nggak peduli itu, tahunya nafsu apa? Bagus sehat daripada garing. Itu aja pikiran nafsu. Yang ada mau mendengari. Utaknya nafsu tuh itu tadi bang, metuk jurang menghadap ke belakangnya, jurang membelakang menghadap dia, itu nafsu. Nakal banget, lebih nakal daripada iblis, lebih jahat daripada iblis. Bahkan 70 setan masih jahat nafsu.
min sab'ina syaitana. Terima dulu, belajar, mungkin dosa unda diampuni, unda garing nih, mungkin kan itu bahasanya sangka baik, agar kita mencoba pakai tatak batang lawan nafsu. Kalau kita terdangari nafsu, kalau terdangari nafsu, lalu aja sedih, lalu aja sakit hati. Kenapa? Nang kita hendak hilang, kan kita hendak sehat. Nang datang garing, lalu sakit aja hati, lalu kecewa aja. Kenapa? Karena yang kita cintai hilang. Tapi kalau kita mencoba ada meherani lagi lawan nafsu, yang selama ini bikin kita sakit hati terus ya nafsu, yang bikin kita sedih ya nafsu. Kita mencoba lepas dari kehidupan nafsu. Karena apa? Mula kita pusing, mula kita sakit hati, mula kita sedih, kita mencoba berhusnudzon dengan Allah. Ada mendahari lagi lawan jar nafsu tadi. Memandang bahwasanya garing itu bagus, namun tetap berobat. Nah, ya. Saat kita berobat, nafsu mencelutuk lagi. Dia ngomong, dia punya usulan. Kamu harus berobat agar sehat. Nah ini nafsu. Agar dia masih menginginkan yang dia cintai. Dia masih mencari-cari yang dia cintai. Bahkan ketika kita melaksanakan syariat, dia ngomong, nyoba obat, ngenak sehat, nyaman sehat. Kita tolak usulan nafsu. Nafsu, unda berobat bukan hendak sehat. Unda berobat disuruh Allah. Titik. Nafsu ngomong, harus obat supaya sehat. Enggak, kata kita. Itu kehendak nyawa. Itu keinginan nyawa. Unda sudah pohok hidup lawan nyawa, unda tahu nyawa. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nyawa ini menjatuhkan unda selalu kepada sakit hati, kepada sedih, kepada maut, kepada kada nyaman. Udah tahu, udah anak hidup bahagia, udah berobat disuruh sehat, alhamdulillah. Kada sehat, udah sudah terima garing dengan lapang dada. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Itu misal garing itu kan hidup kita. Atau miskin sama nafsu yang kita talak, kita mati ini tadi. Ketika miskin datang dia ngomong, bagus sugih izinnya pada miskin, maka dibantu oleh ulang bubuhan nang pecinta dunia. Dihinanya orang miskin, kada dimuliakannya orang miskin, kada dikawaninya orang miskin. Orang miskin hidup seperti tersisih. Kebetulan ujian itu betuyuk dan bertambah. Kita tetap ada pendirian. Sugih bagus, miskin bagus. Sugih bagus, nyaman bersedekah. Miskin bagus, masuk surga mendusur. Turun di pesawat kada berbagasi, langsung ke mobil aja lagi. Nang babagasi, kasihan dulu, periksa bagasi, amun iya busia atau buruk. Dua-duanya bagus, sugih bagus, miskin bagus. Dulunya kita di bawah bimbingan nafsu, dibudakinya oleh nafsu. Kita inggih pun terus, ujarinya bagus sugih daripada miskin. Kita cari sugih siang dan malam. Kita kejar itu sugih, ternyata apa hasilnya? Kita sakit hati, kita kecewa.
Bahkan seandainya berhasil sugih itu menurut kita anggap itu kurang. Kejar lagi, satu anak, dua anak, tiga anak, empat, sampai ajal datang menjemput, keberhasilan kada pernah kita dapatkan. Kita ada anak lagi kayak itu. Terima kemiskinan. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban bi syi'aris salihin. Selamat datang hai orang yang baik. Kita kada menyambut sugih aja, tapi kita sambut juga kemiskinan dalam hidup kita. Tapi tetap berusaha. Nah, itu. Toko buka, kantor turun, berumah tetap, berkebun tetap. Nafsu ngomong, nyawa harus berusaha supaya nyawa duit, supaya nyawa banyak duit, supaya nyawa sugih. Ujar kita, unda kada dakahakun lagi mendangari nyawa. Karena nyawa ini nang bikin unda sakit hati. Bapaknya nafsu, kenapa jadi nyawa begawe? Unda disuruh Tuhan. Nang unda inginkan, bila unda menggawi nang disuruh, Allah ridha, selesai. Munya kada sugih jua panggil nafsu, kada apa-apa, unda mencari ridha Allah sekarang. Unda hendak jadi hamba Allah, bukan hamba nyawa. Unda hendak jadi hamba Allah, bukan hamba nyawa. Itu misal kedua. Munsawat paham juga lagi, na'udzubillahi min julak. Ini sudah memudahkan otak kita semua untuk ma'rifat kepada Allah. Dan musuh kita, hijabuka an rabbika, nafsu nang di awak kita. Maka setelah itu, setiap geretek yang berbentuk dakwah, pengakuan yang mengaku bagus, baik, jangan didengari. Itulah pengakuan nafsu yang masih lagi bohong, padahal kita catat sudah, padahal kita mati sudah, masih aja bohong. Sembahyang istisqa, kenapa yang mbak tonton hujan bungapnya nih, han ya nafsu, han nyawa lah. Kebetulan ada lagi orang datang memuji pulang nih, kebetulannya situlah mau sekali mau turun angkat tangan hujan nari, hanya aja tahu ya. Dakwah nafsu, pengakuan nafsu tanpa alasan. Kita sudah mati nafsu, nafsu nggak bisa berbuat apa-apa, dia ngaku bisa berbuat apa-apa. Itu kan dakwah tanpa alasan. Dia nggak memiliki apa-apa, dia mengaku memiliki kelebihan. Awal menghujanakan alam semesta, misalnya, wah, dah apa kita mendengari? Setiap dakwah yang datang dari geretek, dari pikiran, dari yang terlintas, semua kita jaga. Kita kenal banget, ini dakwanya nafsu. Ya tak. Bini tuan guru, nang masih nafsu jadi tuannya, inya jadi budaknya, ya tak. Nafsunya belum disumbalih, dakwanya masih didengari, ya tak. Nggak tahulah, dan ini siapa? Itu orang petakun kada, ya kan? Berpender kada, atau kadang-kadang nggak tahulah, dan ini kula siapa? Kula maling orang. Ini pengakuan-pengakuan yang timbul karena dakwah itu tadi. Dakwah itu timbul karena dia masih hidup. Mutu qabla an tamut. Sembelih lo tu nafsu, mati itu nafsu. Caranya gimana? Bitabarri anil hauli wal quwwah. Lalu kita coba untuk menerima apa
apapun yang ditolak oleh nafsu. Nafsu itu al-makarih wal masaib, yang kada nyaman dan musibah ini tolak mantah-mantah tu nafsu. Padahal jamu yang pahit obat untuk penyakit. Padahal cuma nangaran nafsu nya kada begaduh pahit kada hendak bisa nya kakanakan gak itu lah. Kakanakan besar kayak itu. Nafsu ini kakanakan nampina bebungulan. Nya kakanakan besar kayak itu. Jangankan melihat tukang urut, melihat rumah tukang urutnya kada mau lewat. Musibah ditolak oleh nafsu. Nang kada nyaman ditolak oleh nafsu. Kenapa? Itulah nafsu. Kita ini terbiasa, misalnya jakannya hidup tuh di rumah basi terus baik dingin ngelak, mati lampu, nafsu yang masih hidup akan keluar kenakalannya, keluar nakalnya nafsu tuh keluar, nya hidup pang lagi pungo pada PLN aja. Dia kehilangan yang dia cintai, dingin, sejuk. Padahal agama telah membimbing dingin, panas, baik. Ada apa-apa, cuma naran tapatuh. Nah, ini tapatuh. Dan memang nafsu masih hidup, laluinya berfatwa, berdakwah. Nah, apa dakwanya? Nyaman sejuk pada panas. Kita tak iya kan karena kita masih budak ini. Coba kita untuk sedikit demi sedikit membunuh akan nafsu kita tersebut, berharap nanti meninggal dunia Allah bilang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai nafsu yang tenang, nafsu nang sudah baik, nang kada lagi berpilih dan tak salah pilih, kada lagi memilih sugih daripada miskin dan kada tersalah pilih. Apa aja sudah diterima, dimengerti dan dipahami. Kasih Allah sehat, terima. Kasih garing, terima. Tapi tetap berobat karena ingin menjunjung perintah Allah. Kasih Allah sugih, terima. Kasih Allah miskin, diterima. Tapi tetap berusaha karena disuruh oleh Allah. Dia hidup dengan ketenangan. Tak ada yang dikhawatirkan dalam hidup, tak ada pula yang ditakuti dalam hidup. Dia jalan dengan senang, gembira, bahagia, hingga saat kematian datang menjemput, tidak ada kata perpisahan, tidak ada. Kenapa? Karena memang dia memilih ridha Allah, malah yang ada pertemuan, bukan perpisahan. Tapi beda orang yang nafsunya hidup, nangaran hendak sugih, kada hendak miskin, nangaran hendak sehat, kada hendak garing, tentunya hendak hidup, kada hendak mati. Kadusah ngalih, patuh sejuk, dapatnya mati lampu, ayo kayak apa? Itu baru sebagian kecil dunia yang hilang dari hidupnya. Apalagi mati itu habis lalu. Habis kada ada nampak tinggalnya, itu baru sejuk aja yang hilang. Lapar masih kada, masih kenyang lagi. Rumah masih didiaminya. Coba mau mati, rumah terpisah, makan terpisah, anak terpisah, bini terpisah, mati. Bila mati berbentuk perpisahan, kesedihan yang dirasa. Tapi bila mati berbentuk pertemuan, fadkhuli fi ibadi, hai nafsu yang tenang, masuklah dalam golongan status hambaku. Kau bukan hamba nafsu,
Kau bukan hamba dunia, kau bukan hamba pangkat, tapi kau kuanggap dan kueskakan, kuputuskan padkhuli fi ibadi, masuk jadi golongan orang yang benar, jadi hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah dalam ketenangan dan kebahagiaan nikmat di dalam surga. Jangankan di surga, di dunia dia sudah tenang. Saat semua orang mau ini ketawa, nah itu ini merdeka. Orang merdeka sama orang jajahan kan beda. Kalau masih dijajah nafsu, gimana mau tenang hidup? Kalau udah merdeka, waduh tenang, tenang banget. Orang merdeka, coba munjakannya masih perang. Dakui ya bom di ujung sana, dakui ya peluru di ujung sana. Kawin malam pertama dakui labuhinya bom, kata-kata bulan kir kamar. Sebelum pecah bujang rumah hancur. Kan juga tenangnya perang. Nah, lalu kita kembali ke diri kita, merenung dan merenung. Nafsu kuni masih, ya Allah, mucil, jaka haruan itu dicatat masih hidup, taguh. Macam-macam tanda nafsu itu hidup, macam-macam bukti nafsu itu hidup, yang harusnya kita matiin. Bila mengaji, orang Allah akan lawas mengaji. Bila orang kata Allah akan sadaqallah badadas. Itu ciri ambungan. Bilanya sugih, mainnya kelapak-kelapak ketawa. Tapi bilanya sudah kada sing duitan, ya Allah, hai orang nang model korus karing menderita karena hidup, duduk di bawah pohon memiliki orang gila aja lagi, padahal kata apa. Kenapa itu semua? Nafsu yang bikin begitu. Kita di bawah anak buah nafsu, dan hidup orang yang menganggap bos hidupnya adalah nafsu, ya begitu, sedih, pusang, gelisah, sakit hati. Kenapa? Karena kehidupan berputar. Mun kada sugi miskin, mun kada sehat garing, mun kada dipuji dihina, datang di mana kawan lapas, mun umpat lawan bubuhan nafsu, sedih. Siapa nang bilang kada sedih? Tapi kalau jadi hamba Allah, ini orang yang selamat dalam gelombang kehidupan. Oyoyah di atas, oyoyah di bawah, dua-duanya nyaman. Karena oyoyah ke atas, oyoyah ke bawah, nyaman kedua-duanya. Ada nih kada, oyoyah di atas nyaman, oyoyah di bawah sakit. Ini supaya atas nyaman, bawah nyaman. Nah, kayak apa caranya? Tentu harus jaga tauhid. Nah, kan di mana lagi aku ngomong nih, ikan ini dasar otak mesum, aku di pendar dasar itu juga. Allah, mudahan ini bisa kita petik ilmu guna menghadapi hidup. Oh ternyata kenapa aku sedih? Aku masih budaknya nafsu. Kenapa aku lupa sama Allah? Behimat sudah aku sembahyangnya, anak ingat lawan Allah. Oh ternyata aku masih golongan nafsu. Gimana aku bisa ingat sama Allah kalau nafsuku masih aku tuhanakan? Manittakhadha ilahahu hawa. Nafsu nang jadi bos. Apa jar nafsu iih? Apa jar nafsu siap komandan? Lalu apa anak mengatakan sama Allahu Akbar. Sandal nggak terima. Kenapa memikirkan sandal? Karena dia nggak terima hilang. Itu masalahnya. Karena nafsu, dia nggak terima hilangnya sandal. Itu nafsu. Allah, sandal nggak terima. Astaghfirullah. Bunda tadi kada sing sandal. Iya. Nah, kenapa sempat-sempatnya mikirkan sandal? Takutan hilang. Kenapa jadi takutan hilang? Ya nafsunya masih hidup.
Kalau nafsu nggak hidup, insya Allah sandal udah diletakkan di tempat sandal misalnya, minta jagatan. Kalau hilang ya udah dia mengerti, dia terima semua itu. Udah juga diusahai, anak sudah dititipakan sudah hilang juga ujerinya kata bapak. Besandal bagus, kada besandal bagus, itu pedoman hidupnya. Lalu ada terpikir, sembahyang tadi lom sandal, hilang kakada kalau pemikirannya. Tapi gara-gara nafsu masih hidupnya mikirkan non hilang tuh. Allahu Akbar, astagfirullah, sandal tadi Allah maka kredit. Makanya 2 kali maka ya pada kayak panik kesanya nih. Untung sembahyang, hampir juga mahal bunga benar Allah. Aneh juga. Allahu Akbar. Nah justru itu kita orang awam dibijaki oleh Allah. Nyawa bilang nak sembahyang baru makan lu gitu kan. Dibijaki itu kan. Bukan ketegasan yang Allah berikan. Allah kalau tegas boleh. Sembahyang ya Tuhan. Nyawa makan nggak kata lapar nggak kena. Sembahyang itu perintah Allah. Kadang itu Tuhan orang awam. Makan dulu ya Tuhan. Supaya nang Allahu Akbar kada mikirakan lagi lon makanan. Kalau anak beol dulu, ini kan sembahyang berjoget, menahami beol dulu, makro sembahyang anak kami, baik itu, sakit tahu panik, gampang, kenapa? Juhur menggigil. Jaka subuh sembahyang menggigil kok orang latih di juhur sekali diteliti anak dan abah kami. Adzan subuh ya Allah menggarap orang laki hendak. Misalnya nih daripada terganggu tahiyatul ini udah tis dulu ini sebutin aja kan cerot gitu ya mandi lalu nyamannya sembahyang Allahu Akbar tahiyat lo sebutin aja mulnya dikarasi ini orang awam kita harus menerima kebijakan Allah ya udah kalahkan dulu yang harus sembahyang Allahu Akbar Fatihah kada kakaruan surah terpuntal-puntal wadduha ta'asabihis ya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadha lafis suhufil ula maka wadduha suhufi Ibrahim wa Musa ini kan bingung ini ninja serangan bingung wadduha pemulaan suhufi Ibrahim wa Musa ujungnya bingungnya di mana pendapatnya ya Pak wadduha lawan Musa ini hang idza qama az-zakar amiyal basar bila sudah nengitu cagat panjanak raum han sampai ke itu agama membimbing kita membijaki nafsu kita mah mau itik panggang ayam itu makanan habis siap sudah sembahyang ajan isya makan dulu uduk dulu mah mun sawat dua mahayal makanan dasar tambuk manusianya makan sudah, minum sudah, mamam sudah, berokok sudah, sembahyang sawat dikirakan lagi makanan. Mata tutup kakak ada makanan tadi. Nah, anak kucing 3 ekor itu belapas. Oh, maka itik pembungolnya. Biar panginya mantap rezekinya, ini ada habis juga makan tulang tinggalnya. Sudah juga seorang makan biar mendasar rezekinya tak ada jeda mendasar kadar rezekinya ada harapan mun rezekinya ya sudah sekali puntong sembahyang ketungguan kucing makannya ayam tutuinya
Sudah berarti rezeki kucing tapak supaya dia bersih. Nah ikutannya tadi temannya jijik misalnya. Nah kalau hawa juga lagi suruhnya paling sekali itu kasihan rajin tuhnya, ya Allah kumbilin makannya daun pisang ini sekali-kali apa kucing makan itik. Nah emangnya kabar lang kawanannya, alhamdulillah ya hari ini rezeki gono kenapa unda makan itik ngomah imong juga ini bakal kesahan lang kawannya sekali seumur hidup makan kucing itik ya Allah. Seorang sudah sembahyang dan sembahyang deh. Makasih kucing. Jadi bangun nang kontong makan toko pilo nang apakah ya Allah. Ndak tutudong batu anda kiderun, masya Allah. Sang jahatnya pengelola kucing, bungol menanjak kucing. Dan ini ember bisi banyu ginda kalau mangkat liter dan lakinya liwar kasasayangan non itik. Mengaran rezeki kucing ada aja pecah. Rumahnya runtuh. Kucing di bawah ada padahal aja kucing rezeki unda. Kenapa sembahyang kada usuk? Karena nafsu. Ada kita hakumin. Coba kita raditu billah rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sami'na wa ata'na. Seorang hamba tak pernah berkata apa-apa selain sami'na wa ata'na. Siap komandan. Tapi usaha udah jalan. Sandal diandak di tempatnya, rumah dikunci. Udah syariat main. Nah terjadi juga maling masuk mengambil kendaraan. Udah. Makanya apa lagi? Tapi tetap cari lapor ke sini, bepadah ke sini agar kendaraan tadi terguling. Tapi alami, mau kada dapat juga kada apa-apa. Nah begitu tuh yang benar syariatnya. Ini kada, ya Allah, sepeda hilang, nah orangnya sudah sakit hatinya. Seminggu mengguru nomining itu aja. Purungnya maling. Sepeda kusok ikungannya, dicuntannya, ya Allah, maka betulis pulang minta rela aja maling. Itu jadi kuyanya kesesangkalan hati. Karena sembahyang hajat, oh, ya Allah, muak darah, ya Allah. Maling didoakan muak darah. Itu kesesangkalan. Cinta bikin jadi buta. Cinta lawan itu sepeda. Dunia buta. Lihat lagi doa. Sekalinya muak darah bujur malingnya. Anak seorang. Hati-hati. Apa sih bedanya anak kita dengan orang? Ini anak manusia, itu orang manusia. Kededakah kasih sayang di hati kita? Kededakah rasa marah sehingga kita mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, mati ya Allah, malingnya ya Allah, kebirangkan muak darah, 70.000 turunan ya Allah. Oh maju Tuhan, suruhnya untuk mencatat deh. Masya Allah, asik sebenarnya kalau orang sudah merdeka dari nafsu. Mendengar kisahnya jadi nyaman. Dan kita percaya, kita kadang mendustakan, walaupun kita mungkin belum merdeka daripada nafsu, tapi kita yakin itu yang benar. Di situ jalan kebahagiaan, di situ jalan ketenangan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Mencoba kita untuk menerima apa ajar Tuhan yang selama ini kita menerima apa ajar nafsu. Nafsu berpendapat baik sugih pada miskin. Kita coba menerima ajar Tuhan sugih miskin bagus. Dipuji dihina bagus. Semalam kita mendengari nafsu nyaman dipuji daripada dihina. Kita pun terbukti dipuji kita bangga, dihina kita tersinggung. Mengarang hamuk. Bila ada yang menghina dirinya umainya, masah parang.
Tuh kada tahu lagi lawan Honda. Nyebahadatan timpas bangsat itu aja. Kecewa, sangkal. Akhlak seperti itu kenapa timbul? Karena umpat nafsu. Kenapa jadi sampai sangkal itu terasa? Umpat nafsu. Sambat orang longor aja menyangit. Padahal bujur. Lawan longor itu kata hina juga lah. Longor itu kata hina. Hilang itu kata hina. Asal berwarna aja hidup nih. Kalau panghirang tuh hina kan. Kurang beheri hitam-hitam kereta, tapi semua menanti-nanti. Ujar nang hirang. Ujar nang hirang nih. Tapi dasar bujur hirang hina lah, belum tentu haram itu adalah putih. Semuanya haram itu hirang, jadi ayam panggang, jadi sate. Hirang sadarlah hirang itu kata hina. Nih sasak masih gitu gara-gara nang hirang itu aja. Kamu malam esok jar masjid Raja Sabilal Muhtadin mau undang pian habis isya di sini jar anoba merat acara penceramah insyaallah Kiai Haji Husin Nabarin LCMA. Nah itu undangan sudah lu sampaikan tanpa lu ingat dan mau kata pipi ingatan pian. Memberokok ingat mana ulunnya kada paham juga. Memberokok tuh ingat mana kada mengerti juga. Dalam pasan-pasan orang tuh jarang ingat. Tapi bila berokok tuh ingat panas. Tapi nggak rokok tuh orang memiliki. Kemudian setelah nafsu kita mati, kita terima belajar menerima Allah, bukan menerima jar nafsu lagi. Terakhir sebagai sebuah kesempurnaan yang harus kita sempurnakan, jangan ada kehendak selain kehendak Allah. Ini nafsu. Sembahyang zuhur, kadang-kadang nafsu kita ini masih hidup. Allahu Akbar, ngabalin nahad. Kita punya kehendak tapi kada cocok lawan aturan. Itu nafsu masih hidup. Ini taraweh, ayo je belaju tapi bujur. Ini kata Allahu Akbar. Jadi dosa kehendak kita berarti masih hidup lagi si utuh nafsu ini. Maka bukan nafsu apanya ngomong ini imannya pulang pulang. Jadi ada perhatian sak bujur-bujur bunyi HP mati sih. Mun masih berbunyi jajak sih. Besar locok imamnya besar locok. Allahu Akbar tarawih. Allahu Akbar kabira. Sidin hendak memati nafsu sidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi
jenang di belakang paling sekali ini jadi jenang seikong pulang kira-kira sisa sidin dengan seikong. Justru itu Nabi bikin kebijakan kalau jadi makmum, jadi imam, jangan dua labat babar. Allahu Akbar. Sahabat itu merokok aja. Nah, jangan dong. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tarawih nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai salam. Tukang salawat hilang. Bertahan. Rakaat pertama mau parakan enggak bertahan. Ah, berdulu aja jeburan. Daripada cagar di mama yang sidin ya nah. Ayatnya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Nah, jawabannya. Orang al-haqqumut takasur. Ini wal-laili. Ininya jawabannya. Si Kong pulang siapa menyuruh ini jadi imam? Dong pulang. Nang santai aja kan. Ayo walaili dayasa tapi santai. Itulah kita bijaki. Karena nang di bawah kita nih ada nang kakamakan hanya bisa berjalan. Ada nang bakal awak pintu lagi berjalan. Nah. Udah dulu aja semuanya berdiri semayang. Maksudnya hatinya, nafsunya masih ada nang betikan kaum lagi, ada nang beti harap lagi. Kita mungkin bujur orang Tuhan nang kawat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sampai habis kita. Mungkin kita orang tua di belakang kita nih ke kanan kan. Anak-anak umur 70 bertahan. Bayi ajaib. Inya masih anak laju. Inya ada nerima menggamat tuh dibijaki ya. Dohirnya aja Nabi bila ada nang selesmaan tinggi darah ujar Nabi jangan belelawas. Rokok pulang selesmaan. Ya Allah. Balung 11 subhana rabbil azim 11 teh gugur. Ingus. Oh, tarik masuk. Turun pulang, tarik pulang, turun pulang, pas gugur sopan jadi jenang kau lihat tuh ingus gugur ya. Jadi jenang pun ingus, ini juga ada bebingkot tiwas. Ya. Nah, jadi santai aja, santai kayak acara malam ini, nah isya sudah, kan belalawas. Apa kita nih membijaki kekanakan yang kita irit orang apa banyak bisa berjalan karena kalau kita buka kita nang bakalah kayak namun anak sembahyang belalawas di rumah 2 rakaat semalaman iya sih toh ada bapak mah serakaat setengah Quran serakaatnya setengah jadi semalaman 2 rakaat sehatam ayo atau ini 4 ulun dinya kita padahal dulu jalan beli kuliku tak kita jujur aja dulu di jalan beli kuliku ikam bila siuk jangan kata ulun tahan silahkan tahu sudah bahwa berdirinya nih 2 jam misalnya nah umpatnya itu inya nang hendak ada kita nang memaksa kita kadang hendak memberati orang mengaliri orang apalagi sampai menyiupakan orang. Dukui aja sikong apa sikong. Dukui aja. Kawasan. Kan kita. Tapi semua itu memang jujur kita akui. Inilah Islam mulai warna coraknya berkurang.
Nafsu telah menguasai hidup dan kehidupan kita. Cari aja bulan Ramadan tuh lah, bila ada nanti nalaju ke situ tuh bergaan. Itu Bang. Di situ nyawajar. Isya setengah 8, jam 8 kurang 10 habis. Ya kesanaan aja Kak. Di situ aja setengah 9 hanya tutup. Di situ jam 10 aja. Ada jam sikong, udah jam 12 saya nyampe. Kenapa aja lambatnya? Udah mulai jam setengah 12 juta wehnya. Nanti Bapak. Ayo nih, kita gugurkan kehendak kita. Kita mabitkan kehendak kita. Hakikat mabit di Musdalifah, mabitkan hati ini. Jangan ada bersuara selain tunduk kepada apajar Tuhan. Iringi Tuhan aja. Bukan jar Tuhan rukuk. Apa bacaannya? Subhanallahil-azim. Berapa ali? 3 ali. Mun berjamaah, mun soronganan boleh sampai 11. Ada seri hukum. Ada juga. Adalah nama gawi sampai 11 sembilan seronganan. Seronganan maginya subhanallahil-azim mudah-mudahan ya Allah, nah itu maginya laju. Bila berjamaah, rotekan sok. Mulai kayak wali kutub aja lagi. Allahu Akbar. Kami besar. Di rumah tapi dada, berbaju ada. Jadi jenang bini berbaju bangyang sambayang. Ada apa aja, boleh aja. Asal auratnya tertutup. Ada bagus saya berbaju. Nangka itu orang sudah tanda akrab. Bapak kaculan baju jin ada apa-apa. Pengaruh orang akrab dia bapak kaculan baju ada apa-apa aja. Ayo kita lagi betiran jangan kalah. Alasan gak ada baju sembahyang. Ayo kita makan. Apa jar Tuhan, jangan jar kita. Menjar kita hendak saya tarus. Nijar Tuhan apa? Itu nang kita bujur-bujur turuti. Nah disinilah memati nafsu perjuangan. Memati dakwah nafsu pun perjuangan. Terakhir, memati kehendak nafsu pun perjuangan. Tapi setelah ini dibuka, mari kita berjuang dan terus berjuang. Berhasil kada berhasil, manakala mati datang menjemput. Seandainya kada berhasil, insya Allah mati kita syahid. Dan apabila berhasil, inilah yang dimaksud oleh Nabi. Kalian setelah perang Badar, perang paling besar, itu masih kecil. Ada perang lebih besar daripada ini, yaitu perang melawan nafsu. Maka Nabi memesangi sahabatnya semua agar terus perang lawan hawa nafsu. Berhasil kada berhasil, yang penting mati syahid, menang merdeka. Jangan takut. Pokoknya kita coba terus. Datang miskin, datang bala, coba kita belajar menerima. Sebagai bukti kita memerangi hawa nafsu. Gagal juga, taubat kita kepada Allah. Yang penting hati kita kencang. Ya Allah, ulun akan jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Mati syahid. Apa arti syahid? Malaikat menyaksikan kita min ahlil jannah. Berhasil, alhamdulillah. Ada, beruntung. Mudahan jelas bagaimana, mulai pahamlah. Nah ini yang ulun maksudnya, ulun sampaikan. Ulun pian kita semua, mari berjuang. Hidup jangan beraneh. Musuh datang menyerang, nafsu itu selalu ada dan serangannya selalu mendadak. Pengakuan inya, kehendak inya, pengakuan tiada alasan, mengaku harap, mengaku hebat, itu semua. Dan kehendak-kehendak inya yang kadang-kadang lawan kehendak Allah Ta'ala, melaini lawan kehendak Allah Ta'ala, kita lawan. Berharap kepada Allah, mati dalam perlawanan walaupun belum mendapat kemenangan. Mudah ada manfaatnya. Insyaallah Jumat kena sambungannya pulang.
dan terus kita bahas ini tunggal dikitan agar semua kita ulun dan pian seberatan bisa hidup di dalam jihad, mati di dalam jihad, surgalah balasannya. Amin amin. Afdalul zikri fa'lam annahu la